kita kenapa lebih ingat pada sesuatu hal yang menyakitkan. Oh iya. Dia ngomong kasar sekali, Ya. kita ingatnya sampai bertahun-tahun gitu Mas. Cemburu ini sebenarnya banyak orang yang mengaitkan dengan, oh dia cinta, kalau nggak cinta berarti nggak cemburu gitu. Ya. Itu apakah memang benar seperti itu atau sebenarnya otak kita tuh lagi waspada? Ada satu hal yang menarik. Memang jatuh cinta itu, oh, saya jadi malu-malu kalau ngomongin cinta. But I try my best lah ngomong tentang cinta. Terkadang kalau hubungan kandas, Ya. banyak sekali trigger-trigger Ya. yang membuat kita teringat lagi akan pasangan kita di masa lalu. Oh iya. Yang menurut saya efeknya lumayan dor gitu adalah bau parfum, Mas. Itu betul. Itu tidak salah. Otak kita sudah mati, Ya. kita pass away. Ya. Seperti ada 7 menit Oh iya. rangkuman hidup Itulah. kita gitu. Betul. Otak kita setelah dinyatakan secara medis itu mati, apa Ya. yang terjadi sih, Mas? Gini, ketika ada hal lain yang sebetulnya dibutuhkan oleh laki-laki. Kalau bukan kesenangan yang didapat, setidaknya dapatlah. Kapan cinta itu mulai menipu kita? Oh, berat pertanyaannya. Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, saya Jaja The Voice Behind Pip Talk. Kita tuh sebenarnya tahu ya, ngerti mana yang benar, mana yang salah. Tapi kenapa kita suka memilih dan melakukan hal-hal yang salah? Hari ini kita akan diajak sedikit mengintip apa isi kepala kita oleh teman ngobrol saya, seorang Associate Profesor Dr. Rizky Edmi Edison, PhD. Selamat datang di Pip Talk, Mas Emi. Terima kasih sudah mengundang saya KJJ. Dengan senang hati. Mas Edmi, hari ini mungkin saya fokusnya lebih ke relationship dan juga cinta ya Mas ya. Soalnya itu mungkin yang paling orang-orang di luar penasaran. Sebagaimana hubungan antara hati dan otak gitu. Topik yang tidak pernah mudah dan selalu menantang. Saya pun harus hati-hati. Baik. Sebelum ke pertanyaan yang lebih mendetail, saya mau tanya dulu tentang kesalahpahaman Mas Edmi. Jadi tentang riset otak manusia, mungkin ingin diluluskan dulu apa kesalahpahaman yang kayaknya gue sebelum kita mulai harus gue luruskan dulu deh, yang sekarang udah banyak beredar gitu. Yang menarik dari podcast ini ya, teman-teman Pipers juga bisa memperhatikan. Mulai saja belum pertanyaannya begitu berat. Nggak apa-apa, saya akan mencoba menjelaskannya. Tapi ada satu hal yang saya pun juga harus hati-hati menyampaikan juga ke teman-teman Pipers semuanya. Saya memang applied cognitive neuroscientist. Dan saya itu tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang ahli di bidang relationship apalagi cinta. Tetapi saya mencoba berdiri sebagai seorang akademik menjelaskan sebetulnya apa sih yang terjadi di otak manusia. Baik. Nah sekarang pertanyaan pertama KJJ, apa sih sebetulnya misunderstanding tentang riset otak manusia berkait dengan relationship ini ataupun tentang cinta? Jawabannya adalah sangat banyak. Dimulai dari hal yang paling sederhana, ketika orang-orang berkata ada semacam tombol khusus di otak yang membuat orang jatuh cinta. Kita mulai dari itu dulu. Itu sama sekali tidak tepat. Tidak sesederhana hanya gara-gara dopamin kamu teraktivasi maka kamu jatuh cinta. Tidak seperti itu. Di sinilah kita akhirnya mengetahui mengapa dalam kehidupan sehari-hari kok ada sih orang-orang yang pasangannya toksik seperti itu, kenapa dia kayak cinta mati ya. Sudah tahu itu toksik, syukurlah break up. Dapat lagi pasangan yang baru. Kok dapatnya orang toksik lagi? Apakah itu semata-mata karena hanya ada tombol di otak? Tidak seperti itu. Lalu ketika orang berkata bahwa yang namanya cinta itu adalah sesuatu yang selalu irasional, tidak ada motivasi hanya jatuh cinta begitu saja, tidak sesederhana itu. Tanpa kita sadari, kita akhirnya menyukai seseorang pun ada faktor motivasi di sana. Ada hal yang sebetulnya ingin kita kejar. Jadi tidak semata-mata gue tidak punya niat apapun bisa jatuh cinta kok. Ada yang seperti itu, tapi menjadi pemahaman umum itulah sesuatu yang tidak tepat. Lalu ada juga orang yang berkata bahwa yang namanya cinta itu hanya di awal-awal. Hot di awal, lalu redup belakangan.
Bisa seperti itu, tetapi mengeneralisir semua hal demikian itulah yang menjadi sebuah kesalahpahaman. Itu beberapa di antaranya. Nah, kalau mau dijelaskan secara lengkap, boleh kita bikin kuliah umum 3 jam. Wah, pasti banyak banget sih yang pengen tahu lebih lanjut. Ya. Soalnya yang tadi Mas Edmi bilang, kadang-kadang tuh kita suka mencari informasi kan dari video Oh TikTok, iya, betul. dari hal-hal yang mungkin belum teruji gitu secara medis dan itu akhirnya kita percayai. Tidak ada yang salah. Jadi ada satu sifat manusia yang sangat menarik ini sebetulnya Kak JJ. Yeah. Sifat manusia itu memang ingin tahu. Zaman dahulu ketika orang-orang ingin mengetahui sebuah fenomena kenapa penyebabnya dan belum ada pembuktian secara saintifik, maka cara paling mudah menjelaskannya adalah sorry banget saya kok jadi batuk-batuk ya. Biarkan saja raw. Cara paling sederhana menjelaskannya adalah karena pengaruh dewa-dewi. Itu sangat mudah menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu pun juga tidak berubah di era sekarang tentang keinginan manusia untuk mengetahui kenapa sebuah fenomena itu bisa terjadi. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa ketika kita mencoba mencari sebuah informasi secara benar, perlu upaya yang keras, tidak mudah. Membaca berbagai macam sumber informasi. Betul. Itu sangat menguras energi. Yeah. Sayangnya, pasokan energi di otak manusia itu terbatas. Karena itulah, sifat manusia itu lebih cenderung untuk mencari cara yang termudah. Betul. Dan Daripada membaca, betul cepat. Daripada membaca, lebih mudah mendengarkan. Membaca butuh waktu 1 jam hanya untuk membaca satu buku. Kalau kita menonton TikTok, buku 1 jam diringkas 10 menit juga ada orang tersampaikan. Lalu yang kedua, ada sebuah bias di dalam otak manusia. Kenapa kesalahpahaman itu bisa semakin menjamur? Karena ada satu bias di dalam sifat manusia menganggap sesuatu itu benar kalau berkali-kali didengarkan. Kalau sesuatu itu viral, maka dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya hal ini pun sering menjadi kesalahpahaman ketika berbicara tentang cinta ataupun juga relationship. Perlu teman-teman Pipers pahami bahwa viralitas itu bukan indikator kebenaran. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia dan teman-teman Pipers juga? Sarannya cuma satu. Ketika menerima sebuah informasi, jangan hanya terima satu informasi tok. Biasakan diri untuk mencoba mencari informasi pembanding. Dan kita juga mengetahui bahwa, jadi panjang ya nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa dong Mas. Kita juga mengetahui bahwa viralitas itu banyak dianggap sebagai indikator kebenaran. Lalu yang kedua, kita mempercayai sebuah kebenaran karena kita mempercayai siapa yang berbicara. Betul. Hanya karena yang berbicara itu adalah orang yang terkenal, maka kita menganggap apapun yang diucap oleh beliau adalah sesuatu yang benar. Tidak seperti itu. Itulah sebabnya di era sekarang, apa sih sebetulnya sifat yang kita semua perlu miliki, teman-teman Pipers khususnya, memiliki sifat kritis. Tidak langsung mempercayai. Ada curiosity untuk mencoba mencari sumber informasi sendiri. Karena tidak ada satupun kebenaran yang bersifat mutlak dan tunggal. Kebenaran bisa selalu berkembang, tetapi yang perlu kita tekankan adalah jangan lagi selalu terjebak pada yang namanya pseudoscience. Sama halnya tentang cinta itu. Karena ada sebuah tombol khusus di otak, maka orang jatuh cinta. Tidak sesederhana, itulah kira-kira. Kalau begitu, cinta itu sebenarnya apa, Mas? Apakah itu emosi? Apakah itu keputusan sadar? Reaksi biologis? Apa? Dan kapan cinta itu mulai menipu kita? Oh, berat pertanyaannya. Saya harus hati-hati di sini. Saya selalu berbincang-bincang dengan kolega-kolega saya sesama akademisi. Ada satu hal yang menjadi ketakutan bagi kami sebetulnya. Kalau kami itu berbicara di mimbar akademik, berbicara tentang hasil riset ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ranah science and knowledge, tidak ada masalah. Kalaupun ada kesalahan, kami akan mengevaluasi, kami akan belajar lebih gigih, meneliti dengan cara lebih baik. Tetapi kalau berbicara tentang hal-hal yang personal, hal-hal yang berkaitan dalam hidup, kami akan sedikit takut. Kenapa? Kalau hal bersifat knowledge ataupun yang bersifat sains, kami akan diujikan kebenarannya kami.
Kalau bicara tentang relationship, bicara tentang cinta, bicara tentang finansial, biasanya kami duluan yang akan diuji dalam kehidupan. Lu asal ngebacot nggak itu waktu di mimbar? Yeah. Makanya di sini harus hati-hati. Yeah. Nah sekarang pertanyaan dari KJJ tentang cinta, jawabannya adalah bisa semuanya. Makanya menyederhanakan cinta hanya sebagai satu hal yang bersifat emosi itu kurang tepat. Menyederhanakan cinta hanya gara-gara faktor hormon yang ada di otak, sesederhana itu pun juga tidak tepat. Apakah karena ada motivasi? Itu pun tidak salah. Ada satu hal yang menarik, memang jatuh cinta itu, saya jadi malu-malu kalau ngomongin cinta, but I try my best lah ngomong tentang cinta. Jatuh cinta itu memang bisa terjadi pada siapapun, tapi ada satu nasihat, satu quotes yang pernah saya baca dan disampaikan oleh guru saya. Katanya laki-laki dan perempuan itu memang bisa saling jatuh cinta, tapi apa yang mereka lihat itu sebetulnya berbeda. Laki-laki itu memang mencari kesenangan dari wanita, tetapi daripada kesenangan ada hal lain yang sebetulnya dibutuhkan oleh laki-laki. Kalau bukan kesenangan yang didapat, setidaknya dapatlah ketenangan. Itu yang laki-laki cari dari perempuan. Yang perempuan juga memang jatuh cinta pada laki-laki, tetapi ternyata yang dicari itu sedikit berbeda dibandingkan apa yang dicari laki-laki pada perempuan. Yang dicari perempuan kepada laki-laki itu pun juga ternyata ada dua. Yaitu? Yang pertama adalah kenyamanan. Makanya banyak perempuan bilang, saya nyaman sama orang itu, nyaman pada orang itu. Tetapi pertanyaannya, kalau ternyata kamu tidak dapat kenyamanan, setidaknya dapat keamanan. Itu berbeda. Laki-laki itu butuh ketenangan. Perempuan butuh keamanan, setidak-tidaknya. Ada motivasi yang sudah berbeda di situ. Betul. Nah sekarang, bicara tentang motivasi, suka tidak suka, itu harus bercermin pada diri sendiri. Perlu teman-teman ketahui, ada satu hal yang saya baca menarik di sosial media ya, tentang laki-laki mencari apa pada perempuan, perempuan mencari apa pada laki-laki, dan ada satu utas menyebut bahwa perempuan itu harus pintar untuk mendapatkan laki-laki yang mengayomi segala macam. Ada satu hal yang menarik bahwa ada sebuah konsep mirror neuron di dalam hubungan antar manusia. Apa itu? Manusia itu memiliki tendensi untuk tertarik pada mereka yang sekufu atau sebau lah. Maka kalau entah itu laki-laki atau perempuan ingin mendapatkan pasangan yang diinginkan, yang perlu dilakukan pertama adalah diri kita itu berada selevel tidak sama mereka. Kalau ingin mendapatkan, perempuan ingin mendapatkan laki-laki yang cerdas, maka perempuannya pun harus yang cerdas. Kenapa? Ya laki-laki juga maunya sama perempuan yang cerdas. Laki-laki yang cerdas ya. Dan laki-laki yang cerdas tahu mana perempuan yang cerdas, mana yang tidak cerdas. Dan perempuan yang cerdas sudah menjadi fitrahnya maunya sama yang cerdas juga, bukan sama yang bodoh. Maka ketika kita itu hendak ingin bersama seseorang, ini kita bicara masalah motivasi jadinya toh, yang perlu dilakukan bukanlah pada mengejar orangnya, tetapi pada kepantasan dirinya kita. Kenapa itu saya bisa berbicara? Saya bukan ahli relationship, tapi saya berbicara pada konsep mirror neuron di sini. Manusia itu memiliki kecenderungan tertarik pada mereka yang sekufu. Jadi kalau ada di antara teman-teman Pipers yang punya crush dan ingin mendapatkan, saya punya gebetan nih laki-laki itu atau perempuan itu, PR pertama kita adalah menjadikan diri kita selevel dengan mereka, memantaskan diri kita selevel atau tidak. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, pertanyaan KJJ itu sebenarnya simple, tapi banyak loh pertanyaannya. Jadi saya coba jelaskan ya. Kapan? Sama tadi kayaknya juga that's why kita sering mendengar ya Mas. Jodoh itu adalah cerminan dirimu. Itu benar. Itu sebetulnya kata lain dari mirror neuron itu. Nah, sama saya mau bertanya dulu sebelum masuk pembahasan kalau boleh Mas Edmi. Ini bukan pembahasan ya? Oh lama pembukaannya ya? Ya. Jadi saya sempat nonton di TikTok nih Mas Edmi. Jadi ada video yang bilang kalau perempuan itu jatuh cinta ketika bersama. Quality time. Mantap. Jadi cinta itu tumbuh saat sedang bersama. Tapi laki-laki cinta itu malah tumbuh ketika sedang tidak bersama. Begitu ya? Sedang ada jarak katanya. Kalau menurut Mas Edmi gimana?
Eh, ketika bersama, ketika berjarak, kalau dilihat dari kacamata saintifik itu tidak salah. Ada satu hal yang pernah saya sempat sampaikan juga di kanal yang lain nih Kak JJ. Ada yang dinamakan sebagai Dunbar Scale yang menunjukkan intensitasnya manusia. Dunbar Scale itu menunjukkan skala hubungan manusia dalam kehidupannya. Ada kehidupan yang bersifat intimate, Baik. ada yang dalam lingkup persahabatan, ada yang dalam lingkup pertemanan, dan ada yang dalam lingkup mengenal. Itu kan levelnya berbeda. Yeah. Perbedaan level ini ternyata salah satu indikatornya adalah pada intensitas komunikasi. Kenapa intensitas komunikasi ini menjadi penting? Saya yakin KJJ ini networkingnya luas, kenal banyak orang. Tetapi ada perbedaan antara kenal seseorang dengan bersahabat dengan seseorang. Betul. Pembeda utama itu ternyata pada intensitas komunikasi. Kenapa? Dalam hidup, satu hari itu hanya 24 jam. Kita kurangilah tidur 8 jam. Kita hanya punya waktu 16 jam. Tenaga kita itu terbatas. Maka kita tidak mungkin memberikan porsi yang sama kepada semua orang yang kita kenal, misalnya 100 orang. 16 jam kita berikan porsi yang sama kepada 100 orang untuk memberikan intensitas komunikasi yang sama. Itu nggak mungkin. Betul. Makanya ada 1 atau 2 orang yang begitu spesifik ditandai dengan intensitas komunikasi. Maka kalau ditanya tentang kebersamaan ataupun berjarak, berdasarkan dari data Dunbar Scale ini bukan tentang jaraknya, tapi tentang intensitas komunikasinya. Maka bukan menjadi sesuatu hal yang aneh meskipun pasangan itu yang namanya long distance relationship ataupun long distance marriage atau apapun itu, yang diutamakan itu adalah komunikasinya. Bukan berbicara hanya masalah durasi, tapi intensitas. Apa contoh-contoh intensitas dalam hal kaitannya dengan komunikasi yang intimate? Bukan berbicara hal-hal yang penting tok. Justru hal-hal yang bersifat sangat aneh, sangat nggak masuk akal, tapi itu dibicarakan dengan pasangan intimate kita. Itulah salah satu pertanda pembicaraan kita itu berkualitas. Ingat, hubungan dengan pasangan itu kan bukan hubungan kerja. Betul. Kalau hubungan kerja ya iyalah bicara tentang pekerjaan-pekerjaannya saja. Tapi justru tanda kita itu dekat dengan seseorang ketika kita berbicara, topik pembicaraan pun sering tentang hal-hal yang remeh tok. Misalnya, ada yang lucu nih di konten-konten di TikTok. Walaupun itu hanya berbicaranya 5 atau 10 menit, tapi justru hal-hal demikianlah yang menunjukkan nantinya intimasi di antara pasangan. Maka di antara teman-teman Pipers, kalau nanti ada pembicaraannya dengan pasangannya kok pembicaraan itu suka sekali tentang hal-hal yang bersifat remeh-temeh, ya nggak apa-apa. Zaman sekarang masa sih masih naruh kunci di bawah pot bunga, di bawah kesetan, di bawah sepatu. Udah ketinggalan zaman, pakai fingerprint dong. Pernah kebayang juga nggak punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri? Semua itu bisa kejadian kalau kamu pakai Bardi Smart Home. Bardi itu adalah brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, lebih nyaman, dan lebih canggih tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari handphone, dan yang paling penting nih, harganya masih masuk akal dibanding brand smart home lainnya. Misalnya lampu pintar Bardi. Kamu bisa atur warna, kecerahan, sampai jadwal nyalanya. Mau suasana warm buat tidur, bright buat kerja, atau RGB buat mood tertentu, tinggal tap. Ada juga smart door lock yang bikin rumah lebih aman. Bisa dibuka pakai fingerprint, pin, kartu, atau aplikasi. Jadi nggak perlu takut lagi kunci hilang atau ketinggalan. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time dari mana aja. Kualitas gambarnya jernih, ada motion detection, bahkan bisa kasih notifikasi kalau ada gerakan mencurigakan. Dari semua perangkat ini, kamu bisa kontrol lewat satu aplikasi. Dari lampu, kamera, sampai colokan smart plug, semuanya bisa nyala atau mati otomatis berdasarkan jadwal yang kamu atur. Intinya, Bardi Smart Home bikin rumah biasa terasa kayak rumah masa depan. Lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih praktis buat kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa kamu mulai dari sekarang. Justru aneh kalau pembicaraan itu hanya tentang hal-hal fundamental
fundamental penting-penting tok. Iya, jadi kok jadi kayak temen kerja nih. Betul. Kita kehidupan kan sangat stres ya. Iya. Justru ketika kembali kepada pasangan itulah yang namanya stres itu bisa kita relief. Salah satunya adalah melalui pembicaraan-pembicaraan yang sepertinya tidak penting-penting amat. Itulah kira-kira dari sudut komunikasi dan otak lah ya. Baik. Jadi bukan dari jarak tapi dari intensitas. Iya, Baik. harus hati-hati saya ngomong gini. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal Mas Edmi. Boleh. Tentang kapan cinta mulai menipu kita. Oh iya, benar. Secara sederhana nih teman-teman Piper semua dan juga KJJ. Kalau sedang menonton ini, siapin buku catatan ya. Saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Waktunya Mas Edmi ini susah sekali loh by the way. Terima kasih, saya tetap diundang ke sini. Secara sederhana, kawan-kawan Piper semua, otak manusia itu KJJ, bisa kita bagilah ada 3. Ada otak besar, ada otak kecil, ada batang otak. Bicara tentang hubungan cinta, bicara tentang relationship, bolehlah kita coba fokuskan saja kepada otak besar tok. Kita tidak usah bicara tentang otak kecil di bagian belakang, karena itu anggaplah fokusnya itu pada balancing dan koordinasi gerakan. Tidak usah bicara tentang batang otak, karena itu tentang pusat kehidupan, pernafasan, frekuensi jantung, segala macam lah. Sekarang kita fokusnya pada otak depan tok, banyak itu bagian-bagiannya. Tapi bicara tentang perasaan, di antara berbagai macam hormon yang teraktivasi, lobus-lobus atau regio-regio di otak yang teraktivasi. Sederhananya itu, kita lihat sederhananya pada 2. Ada otak depan untuk berpikir secara logis, dan juga ada sistem limbik yang berfungsi untuk mengatur emosi kita. Setiap hari kita mengambil keputusan. Kalau teman-teman Pipers berpikir bahwa kita mengambil keputusan itu hanya 2 atau 3 kali dalam satu hari, itu salah. Kita mengambil keputusan ribuan kali setiap hari tanpa kita sadari. Sebagai contoh, kita hendak menggunakan kaos kaki warna apa, menggunakan sepatu apa, mau sarapan apa, itu meletihkan sekali. Sampai akhirnya ketika kita berpikir bahwa kita berpikir secara rasional, realitanya hampir seluruh keputusan kita itu diambil oleh faktor emosional. Nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, emosional itu memberi pengaruh yang begitu signifikan tanpa kita sadari. Ketika kita berpikir bahwa kita itu adalah makhluk yang rasional, realitanya tidak seperti itu. Ketika bicara tentang jatuh cinta, walaupun itu ada unsur rasionalitas, tapi berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat personal, suka tidak suka, emosional berperan lebih besar. Sayangnya KJJ, otak depan untuk berpikir rasional dengan sistem limbik yang mengatur emosi itu, ia tidak bisa berjalan berbarengan. Berjalannya timbal balik. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang logis, kenapa sih seperti kurang empati? Ya karena untuk meningkatkan rasionalitas, ia harus menurunkan emosionalnya. Jatuh cinta tidak seperti itu. Apalagi hal-hal yang bersifat intimate. Apalagi orang yang baru-baru mulai pacaran, lagi ngejar gebetan. Utamakan dulu emosionalnya. Pada saat itulah mulai muncul detik kamu tertipu. Di mana kita membutuhkan rasionalitas dalam kehidupan, tetapi kita membiarkan emosional kita yang mengambil alih. Apakah itu bisa diajarkan? Jawabannya adalah bisa. Tapi apakah sulit? KJJ, satu di antara begitu banyak orang yang sangat sulit dinasihati adalah orang yang sedang jatuh cinta. Setuju. Ia adalah orang-orang yang paling pandai mencari pembenaran. Maka ketika teman-teman Pipers melihat rekan-rekan yang lain sedang jatuh cinta dan kita melihat ini ada sesuatu yang salah, diajarkan pada saat itu percuma. Yang ada penolakan, justru hubungan pertemanan jadi rusak. Udah, lihat dulu. Kalau sebagai teman yang baik, ketika kolega kita sedang jatuh karena percintaan, jangan kita lari. Tunjukkan bahwa kita itu selalu ada. Disitulah mulai yang namanya kita mencoba memberi masukan akan muncul. Karena itu adalah state di mana manusia yang patah hati sedang melakukan evaluasi. Kayak filsuf saya ngomongnya ya. Jadi ternyata untuk kamu nih, para pengejar cinta di luar sana masih berhati-hati juga ya.
Jangan sampai tertipu lebih dalam lagi. Sama saya mau bertanya juga nih Mas Edmi. Ketika memasuki hubungan Ya, yang adem ayem, yang udah nyaman, udah stabil, ya. itu kenapa ya kita tuh justru merasa kayaknya ada yang salah deh nih, kayak kurang greget deh. Apakah memang otak kita tuh kecanduan sama drama, Mas Edmi? Ini di sini teman-teman semua ada satu quote, satu nasihat. Kalau kita itu hendak menjalin hubungan jangka panjang dengan seseorang, satu hal yang mesti teman-teman lihat adalah pelajari seperti apa keluarga yang membesarkannya. Memang ada beberapa kasus keluarganya seperti apa, personalnya seperti apa berbeda, itu tentu ada kasus demikian. Teman-teman perlu pahami yang namanya kurva normal itu kan tidak pernah garis lurus ya, Iya. selalu berbentuk bukit. Aha. Kita bicara sedang di tengah-tengah gini nih, bukan bicara ujung kanan, ujung kiri. Kenapa itu penting melihat seperti apa lingkungan yang membesarkannya? Karena itulah yang membentuk attachment, yang membentuk memori, yang membentuk inilah rumah saya. Umur saya sudah 41. Saya dibesarkan di Jepang, Kak JJ. Waktu saya umur 2 tahun sampai kelas 1 SD umur 7 tahun lah. Maka ketika saya mulai pertama sekali mengenal yang namanya kesadaran dan memori di umur 4 atau 5 tahun, di alam bawah sadar saya dalam tanda kutip, yang saya rasakan sebagai rumah itu adalah Jepang. Saya tinggal 11 tahun di sana, S3 pun di sana. Setiap liburan, saya punya tendensi untuk maunya liburan ke Jepang. Karena saya merasa saya kembali ke rumah. Padahal itu kan kejadian udah sangat lama. Betul. Dalam hal kaitannya tadi pertanyaan, kok kalau yang namanya stabil-stabil itu terasa boring? Dan kenapa saya nyatakan, lihat dulu seperti apa keluarga yang membesarkannya. Bisa jadi, yang ia ketahui sebagai yang namanya cinta itu ala roller coaster. Yang setiap hari selalu ada pertentangan di rumahnya, ada sedikit clash, pertentangan pendapat agak-agak meribut. Ia dibesarkan dengan suasana seperti itu. Tanpa ia sadari, menyatakan, menstigmakan pada dirinya, love itu equal dengan hal demikian. Love itu bukan sesuatu yang adem ayem. Sementara mereka yang dibesarkan dengan suasana keluarganya itu kasih sayang, tenang-tenang saja rumah tangganya. Kelak ketika ia sudah remaja, sudah dewasa, mulai tumbuh benih-benih cinta di dalam dirinya. Lah ngomong benih-benih cinta, kayak syair lagu dong. BBC. Jadi ngomongnya santai aja ya. Santai banget dong, Mas. Jadi ketika ia jatuh cinta, dalam pikirannya yang namanya cinta itu adalah yang tenang. Maka ketika ada orang berkata, ih kok tenang-tenang gini membosankan ya, kita perlu memahami seperti apa sebetulnya ia dibesarkan dulu. Seperti apa ia mengikualkan love itu dengan sesuatu. Baik. Sesuatu yang roller coaster kah, atau sesuatu yang memang bersifat tenang-tenang. Kalau memang dari awal bersifat roller coaster, memang mereka itulah orang-orang yang ketika sedang ada clash, lalu tiba-tiba jadi romantis. Di dalam otaknya itu muncullah proses reward circuit, dan itu bikin nagih. Yes. Saya membutuhkan percikan-percikan seperti itu. Sedang ada berantem-berantem lalu tiba-tiba menjadi romantis. Saya butuh itu. Saya mengenal itulah namanya cinta. Lalu ketika hubungan itu menjadi semakin tenang, apalagi bertambahnya umur, kok jadi tidak dapat lagi ya sesuatu yang addicted dalam otak saya. Disitulah mulai muncul rasa kebosanan. Besar kemungkinan mereka-mereka yang dibesarkan dalam lingkungan yang adem ayem tenang dalam hidupnya, yang menenangkan itulah sesuatu cinta yang menggairahkan, bukan membosankan. Jadi ini betul-betul case by case jatuhnya. Disinilah apa yang sulitnya, bicara tentang cinta dan relationship itu, tidak mungkin hanya dengan satu guideline talk. Terlalu banyak faktor-faktor yang berkaitan. Itulah salah satu kesalahan terbesar, misunderstanding riset tentang otak yang ditemukan berkaitan dengan cinta. Tidak sesederhana ada tombol. Banyak faktor-faktor yang berkaitan. Ini ngaruh juga ke perselingkuhan gak sih, Mas? Dengan memori mungkin dia sempat melihat orang tuanya mungkin dulu juga melakukan itu, atau ada memori-memori lama. Jadi sekarang membuat tingkat perselingkuhan tuh semakin tinggi. Ya. Belum lagi
orang-orang yang terlihat mereka sangat profesional di pekerjaan, Ya, tapi selebor gitu di soal percintaan. ini menarik sih. Dalam kehidupan sehari-hari kan banyak kita temui ini orang kerjanya keren. Oke. Tapi kok kalau urusan cinta-cinta pacaran kok kayaknya gagal melulu ya. Kembali ke konsep tadi awal tentang otak manusia. Ketika kita bekerja, yang betul-betul teraktivasi pada saat itu adalah memang rasionalitasnya kita. Kita tidak mungkin menggunakan emosi ketika melakukan analisis data. Kita berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan rekan kerja, kita mengedepankan profesionalitas yang artiannya emosi kita kesampingkan. Maka semua hal bisa berjalan dengan baik. Itulah sebabnya saya sangat suka dengan adegan film, aduh saya lupa deh filmnya, suka nongol tuh di cuplikan-cuplikan di sosial media itu, ketika ada seorang bos memilih asisten, mungkin Kak JJ pernah ngeliat ya, Yang mana, Mas? calon sekretarisnya tuh banyak berjejer tuh di lobi, cewek Ini cakep, bukan cewek Dracin cakep. kan, Mas Edwin? Bukan Dracin. Di Netflix ada kayaknya, saya menyebut merek lagi, I'm so sorry. Okay. Banyak tuh berjejer-jejer itu tuh. Lalu entah kenapa si bos ini memilih yang tua, yang berkulit hitam, kamu masuk. Dari sudut pandang ilmu perilaku, itu adalah tindakan yang sangat rasional. Kenapa? Ia sebagai laki-laki sudah menghilangkan potensi-potensi rasionalitasnya terganggu. Ia tidak memilih asisten atau sekretaris yang cakep. Itu udah langsung dibuang. Okay. Milih saja yang nampaknya average. Tapi dengan memilih yang average, setidaknya rasionalitas dia bisa terjaga. Nah sekarang, kenapa sih orang yang rasional dalam pekerjaan akhirnya dalam cinta tidak rasional? Jawabannya itu lagi, ketika kita tertipu dengan otak kita. Tetapi perlu kita pahami, yang namanya irasional dalam percintaan itu betul-betul hal yang bersifat personal. Makanya hanya pada sosok-sosok tertentulah akhirnya kok rasionalitasnya seseorang itu tidak ada. Nah itu, lalu yang menariknya ketika berbicara tentang hubungan dengan pihak-pihak yang lain, saya beranggapan seperti itu ya. Saya mencoba menghindari bicara tentang relationship, tapi saya berbicara dalam kapasitas. Saya kebetulan di Brunei Darussalam itu mengembangkan namanya neuro leadership, Kak JJ. Jadi saya coba lihat dari sudut pandang leadership ya. Saya menganggapnya itu sebagai seseorang yang ingin mencari hal-hal yang baru, tidak itu-itu saja. Saya mengembangkan neuro leadership di Brunei Darussalam dan juga di Indonesia. Ada metode-metode yang saya ajarkan kepada para peserta yang mengikuti training. 2-3 kali saya memberikan materi yang sama, saya pun mengalami kebosanan. Maka akhirnya saya mengganti materi. Saya juga adalah dosen dan cukup sering saya memberikan kuliah umum. Sudah 5 tahun terakhir, saya kalau memberikan kuliah tidak lagi menggunakan slides. Kenapa? Menggunakan slides itu setidaknya bagi saya sebagai pengajar menjadi sesuatu yang predictable. Betul. Berikutnya ngomong apa, berikutnya slides apa, membosankan bagi saya. Sifat manusia itu selalu ingin mencari sesuatu hal yang baru. Maka saya hilangkan slides, mengajar mengandalkan Socratic dialogue. Saya berdiskusi dengan para mahasiswa, apa topik yang sedang muncul saat itu, disitulah saya beri gambaran penjelasan tentang neuroscientificnya seperti apa. Maka dalam hal hubungan akhirnya dengan orang lain, salah satu cara agar itu tidak terjadi dari sudut pandang pengalaman saya dari leadership adalah sebagai pasangan, sebagai manusia, kita pun jangan statis tok begitu aja. Perlu yang namanya dinamis. Menjadi pertanyaan, jadi kalau sifat manusia itu berubah-ubah itu nggak masalah, kayak memang nggak ada masalah. Justru sesuatu hal yang aneh kalau cuma itu tok. Kita butuh sesuatu hal yang baru. Kita butuh rute yang baru. Satu ketika kita coba pergi jalan-jalan ke tempat lain. Satu ketika kita makannya masak bersama dahulu. Hal-hal sederhana itulah yang kita coba rubah yang baru. Jangan cuma flat begitu saja. Kita tidak bicara mengenai masalah hubungan yang adem di sini ya. Tetapi masalah rutinitas di sini. Itulah kita coba ganti. Akibatnya otak manusia selalu menganggap itu adalah sesuatu yang novelty. Akan memantik rasa kepuasannya. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau mungkin anak-anak sekarang supaya bilangnya sparknya nggak hilang gitu. Yoi, bener.
Dan yang namanya spark gak hilang kan bukan sesuatu yang setiap hari harus kita ganti-ganti toh. Kunci dari spark itu menjadi bermanfaat adalah kalau itu diberikan secara insidental, bukan menjadi rutinitas pula. Jadi sesuatu yang spark itu menjadi rutinitas, sparking itu bukan lagi hal yang dianggap baru. Itu menjadi sesuatu yang rutin pula. Disitulah kita perlu yang namanya seni lah. Di situ dalam hubungan di relationship ataupun cinta, tidak ada guideline baku. Masing-masing orang beda cara menanggapinya. Lalu bagaimana dengan cemburu, Mas Edmi? Cemburu ini sebenarnya banyak orang yang mengaitkan dengan, oh dia cinta. Kalau nggak cinta berarti nggak cemburu gitu. Ya. Itu apakah memang benar seperti itu? Atau sebenarnya otak kita tuh lagi waspada? Kak JJ, yang namanya jealous itu bisa artinya dua. Bisa memang artinya cinta, bisa artinya overthinking karena trauma. Nah sekarang, kalau yang namanya jealous itu karena cinta, itu tidak lebih dari saya nggak mau kehilangan dia. Saya ingin terjaga, itu buat saya. Tapi yang namanya jealous itu pun juga tidak muncul kalau sudah ada namanya secure. Udah aman, udah tenang. Mau jealous apa sih? Laki-laki sudah merasa tenang pada wanita pilihannya. Nggak ada yang namanya jealous karena percaya ketenangan sudah ada. Gua tidak lagi merasa khawatir. Begitupun dengan perempuan. Ia merasa aman, apa yang mau dikhawatirkan. Yang menjadi permasalahan adalah kalau yang namanya sifat jealousnya itu membuat kita overthinking jadi panik. Itu indikator cuma satu, entah kamunya tidak merasa tenang atau kamunya merasa tidak aman. Sementara dalam hubungan yang kita cari itu adalah ketenangan dan keamanan. Perlu teman-teman Pipers pahami, manusia itu ada banyak dalam kehidupan di dunia. Tetapi ketika kita itu akhirnya memutuskan untuk bersama dengan seseorang, yang namanya seumur hidup itu tidak sebentar. Seumur hidup itu lama. Bayangkan kalau itu dipenuhi dengan jealous, overthinking, capek deng. Kecuali kalau cuma pacaran sebulan, 2 bulan, whatever lah. Tapi kalau yang namanya hubungan adalah jangka panjang, disitulah kita tuh sudah mulai mencari ketenangan, mulai mencari keamanan. Ada satu hal yang teman-teman Pipers perlu pahami juga, dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Manusia itu perlu berjuang dalam hidup. Ia berjuang di luar rumah. Mulai berangkat dari jam 6 pagi, nyampe ke rumah jam 8 malam. Lebih dari 12 jam berada di luar rumah, bertarung di luar sana. Jangan jadikan rumah sebagai arena bertarung berikutnya. Capek deng, kasihan. Disitulah yang namanya hubungan itu sehat kalau menjadi, saya itu selalu takut loh Kak JJ kalau ngomong tentang relationship. Ya Allah ya Robby lindungi saya gitu loh. Kalau ngomong masalah saintifik saya berani. Tapi kalau masalah ngomong relationship saya pun gimana pun harus sangat hati-hati. Itu memang tidak mudah. Apalagi orang-orang yang baru berhubungan. Biasalah itu. Gerata-gerutu akhirnya mengalami ketenangan. Kalau sudah dapat level tenang, sudah dapat level aman, apalagi sih mau dicari. Itulah kira-kira. Setuju sih saya. Jadi cemburu itu pematiknya ya either kalau tidak ada ketenangan atau kalau tidak ada keamanan. Iya, cinta memang bisa munculkan jealous. Tapi itu memang taraf yang wajar lah, tidak sampai marah-marah. Gitulah kira-kira. Sekarang saya ingin bertanya tentang ini, Mas. Kadang-kadang tuh kita kenapa lebih ingat pada sesuatu hal yang menyakitkan? Oh iya. Satu kalimat aja, misalnya dalam pasangan nih. Betul. Dia ngomong kasar sekali. Kita ingatnya sampai bertahun-tahun gitu, Mas. Tapi ribuan atau ratusan hal baik yang dia lakukan rasanya hilang aja. Makanya kita itu lebih mudah mengingat dosen killer dibandingkan dosen baik hati. Saya masih ingat zaman SMP, SMA, banyak guru-guru saya yang baik hati. Tapi entah kenapa yang sangat sulit dilupakan adalah dosen yang pernah memarahi saya. Sampai sekarang saya masih ingat orangnya. Dan hubungan dengan beliau sangat baik. Cuman itu selalu menjadi percikan ketawa-ketawa bareng jadinya. Itu masa saya koas sih pernah. Hari pertama itu saya koas. Saya masuk ke departemen tertentu. Entah kenapa saya tiba-tiba ditunjuk jadi ketuanya lah. Hari pertama tuh loh Kak JJ, bayangkan aja lah saya baru jadi esket. Lalu masuk ke koas, hari pertama saya dimarah-marahi. Namanya dunia kedokteran kan kayak gitu ya, zaman-zaman banyak. Di depan teman-teman sekelas, membuat saya keluh. Lumayan.
KJJ lihat aja gue badannya gede. Ciut gitu loh depan dosen. Itu tidak pernah saya lupakan momen itu. Saya tidak pernah melupakan momen ketika saya sedang ambil S3, saya dimarahi oleh profesor saya. Padahal orangnya baik, banyak kejadian-kejadian baik, tapi saya tidak pernah lupa ketika saya itu dimarahi. Kenapa itu bisa terjadi? Ada dua. Pertama, yang dinamakan sebagai negativity bias. Ada bias subjektif dalam otak manusia. Salah satunya adalah negativity bias, di mana manusia itu memiliki tendensi untuk segera aware terhadap hal-hal yang bersifat negatif. Itulah sebabnya KJJ kan broadcaster ya. Itulah kenapa berita-berita buruk itu lebih cepat hits dibandingkan berita baik. Betul. Tidak lebih karena ada sifat negativity bias. Kita buka koran. Sekarang udah makin jarang koran ya. Tapi kalau kita buka koran, selalu ada berita pencopetan. Oh, itu langsung nampak tuh. Padahal letaknya cuma di pojok. Perceraian, negativity bias ada. Lalu yang kedua, bicara tentang memori. Tadi kita bicara tentang otak manusia. Ada otak depan, ada sistem limbik. Secara sederhana, otak besar itu ada beberapa lobus, Kak JJ. Siapin catatan. Ada otak depan, frontalis namanya. Ada di bagian parietal itu agak ke atasnya ya. Lalu di bagian belakang namanya occipital. Lalu di bagian tepi kiri dan kanan ada dinamakan sebagai lobus temporalis. Di bagian dalam lobus temporalis itu, di bagian dalamnya ada bagian dari sistem limbik yang dinamakan sebagai amigdala dan hipokampus. Baik. Bentuknya seperti huruf C, bergabung 2 biji kayak gini lah. Nah, di jempol saya ini nih, ada amigdala hipokampus kanan, amigdala hipokampus kiri. Dempet seperti ini. Amigdala itulah yang sebetulnya menjadi center of emotion-nya manusia. KJJ sedang happy, sedang senang, sedang sedih, itu amigdala. Baik. Menariknya, secara anatomi, di depan amigdala ini ada hipokampus. Macam satu bangunan dia. Hipokampus itu adalah pusat memori manusia. Logikanya kita langsung tahu tuh. Kalau dia seperti satu bangunan, makanya kalau teman-teman kedokteran menemukan kasus epilepsi, di mana epilepsinya itu tidak mungkin lagi diobati dengan obat-obatan, maka tindakan dokter berdasar yang bisa dilakukan adalah menemukan sumber kejang yang biasanya pada kasus epilepsi yang tidak bisa ditangani lagi dengan obat-obatan, perlu dilakukan tindakan operasi. Biasanya sumber kejang itu akan berada di bagian sisi dalam lobus temporal itu. Yang dilakukan oleh dokter itu adalah lakukan selektif amigdalohipokampektomi. Hipokampus dan amigdala itu diambil secara selektif. Harus hati-hatinya malah ngomong epilepsi, tapi kita singkirkan itu. Ini saya seperti sedang ada di drama Grey's Anatomy, Mas Edmi. Oh, begitu kan? Seakan-akan. Udah pantas tidak saya tampil. Nah, sekarang bicara tentang masalah mengingat itu, hipokampus di depan, amigdala di belakang, bisa ngelihat tuh jempol saya. Seperti satu bangunan, membuat kita mudah mengingat sesuatu jika suatunya itu memantik emosi kita. Sesuatu yang bersifat emosional. Danger untuk kita. Bisa danger untuk kita. Lebih mudah mengingat sesuatu kalau sebuah event itu memantik emosi dan negativity bias itu. Baik. Lebih mudah mengingat jika emosionalnya itu adalah hal-hal yang buruk. Makanya kita tidak pernah ingat kapan pasangan mengasih bunga, kapan mengasih hadiah, lupa tuh. Tapi kapan kamu berkata kasar ke saya ingat. Kapan kamu berbuat itu, saya ingat. Tidak lebih dari proses yang terjadi di otak manusia. Makanya di situ kasihan ya, kita berbuat baik-baik nggak pernah diingat. Tapi sekali bikin salah diingat-ingat. Nah, gitu Tapi kira-kira. ada pembedanya nggak sih Mas antara laki-laki dan perempuan? Ini menarik loh ini. Banyak orang bertanya dan saya senang bisa menyampaikan kepada teman-teman Piper semuanya dan juga kepada KJJ. Sekaligus saya bisa meluruskan beberapa kesalahpahaman tentang otak. Dan nanti kita bisa melihat kaitannya dengan cinta dan relationship itu apa. Ketika orang bertanya, ada nggak sih bedanya antara laki-laki dan perempuan? Kita perlu memperhatikan ketika kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan, kita bicara jenis kelamin atau bicara gender. Jenis kelamin itu bicara tentang biologis.
Gender itu berbicara tentang stigma sosial. Kalau bicara tentang jenis kelamin tidak ada bedanya. Tapi perlu diingat satu hal bahwa yang namanya manusia, otak dan perilaku itu mengalami yang namanya sifat adaptasi atau dikenal dengan istilah neuroplastisitas. Manusia itu dibentuk berdasarkan apa pengalaman-pengalaman yang ia miliki. Saya adalah dosen, Kak JJ adalah broadcaster. Pengalaman kita berbeda. Akibatnya perilaku kita pun berbeda. Semata-mata karena pengalaman kita yang sudah berbeda, Kak JJ. Bicara tentang laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang gender, itu berkaitan dengan stigma sosial, itu berkaitan erat dengan seperti apa pengalamannya dibesarkan. Laki-laki itu diharamkan tanda kutip untuk menangis. Perempuan tidak apa-apa meluapkan emosi. Akibatnya ketika menghadapi sebuah stimulasi yang mengguncang emosinya, laki-laki pun akan bingung. Gue pengen nangis tapi gue diajarkan gak boleh nangis. Makanya kita melihat sebuah perbedaan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu adalah perbedaan gender yang sangat dipengaruhi oleh nilai sosial, sangat dipengaruhi oleh seperti apa ia dibesarkan. Makanya lagi-lagi saya sampaikan, ketika kita memutuskan untuk bersama seseorang, satu hal yang kita harus rasional melihat lingkungan yang membesarkannya. Suka tidak suka itu. Tentu akan ada case-case seperti saya sebut tadi. Keluarga saya seperti ini tapi saya begini kok. Ya tentu ada demikian. Tapi kan kita bicara masalah porsi besar di tengah-tengah. Bisakah kita ajarkan itu kepada orang yang sedang jatuh cinta buta? Ya kagak. Makanya itu butuh waktu. Tapi itu input yang bagus sekali sih Mas. Kadang-kadang sebelum berumah tangga yang dilihat kan hanya kemampuan finansialnya saja. Oh iya, betul. BI checking toh sekarang malah. Betul. Sekarang Tapi, untuk pernikahan pun kayak gitu ya, nggak cuma bekerja doang ya. Betul, kayak ada standar tertentu lah yang Iyalah. harus dipenuhi. Ya. Tapi kadang-kadang lupa sih checking background keluarganya dan bagaimana dia dibesarkan. Iya. Karena itu ternyata prosesnya sangat berpengaruh ke pembentukan karakternya ya Mas ya. Betul, itu nanti jangan ya menjadi sebuah hal yang kalau nanti di awal-awal menjalani hubungan itu kita mengalami culture shock tanda kutip. Ih, di keluarga saya kayaknya nggak pernah seperti ini deh, di keluarga mereka kayaknya biasa. Ya mau gimana, masing-masing keluarga berbeda. Suka tidak suka, kita kan berada di Indonesia juga ya Kak JJ ya. Yang namanya pernikahan ataupun hubungan terutama pernikahan itu tidak pernah sangat kecil sekali kemungkinan itu hanyalah hubungan antara dua personal individu. Itu selalu berbicara hubungan keluarga jadinya. Betul, Jadi keluarga disitulah besar kita lagi. harus hati-hati. Dan sekarang menjadi pertanyaan, sudah tahu bahwa manusia itu memiliki potensi irasional ketika jatuh cinta. Lantas bagaimana caranya untuk menjaga koordinasi rasionalitasnya itu? Kita tidak bisa menjadi tidak rasional karena kita yang sedang berdiri di sepatunya itu. Kita butuh pihak ketiga. Pihak eksternal lah yang butuh berpikir secara rasional. Makanya kenapa dalam hubungan antar keluarga pasangan, kalau namanya memulai hubungan itu kan tidak langsung keluarganya itu ada perwakilan-perwakilannya dulu yang bicara. Nah, kira-kira seperti itulah langkah-langkah yang mungkin bisa teman-teman Pipers lakukan. Masih tentang memori nih Mas Ya. Edmi. Terkadang kalau hubungan kandas, Ya, banyak sekali trigger-trigger Ya. yang membuat kita teringat lagi akan pasangan kita di masa lalu. oh iya, ya. Nah, yang terakhir yang menurut saya efeknya lumayan dor gitu adalah bau parfum, Mas. Itu betul, itu tidak salah. Kemarin betul saya itu diundang oleh arsitek. Ia ingin membahas tentang architectural neuroscience. Memang ada bidang itu, neuroarsitektur. Menarik. Bahkan di Indonesia pun juga ada satu perguruan tinggi, saya tidak mungkin menyebutnya, yang memang branding departemen arsitekturnya itu adalah neuroarsitektur. Ada satu hal yang perlu kita pahami, kita kan punya panca indera. Penciuman, pendengaran, penglihatan, lalu sense segala macam. Saraf dari otak manusia yang langsung berhubungan dengan dunia luar itu adalah penciuman. Otak, ada otak besarnya. Dari otak besarnya ada saraf ini ke daerah penciuman. Ini langsung berhubungan dengan dunia luar.
Sebelum saya ketemu dengan Kak JJ, yang bergerak pertama itu adalah penciuman saya. Masuk ruangan seperti apa, mengenal orang seperti apa. Makanya kita kadang mudah mengingat orang tuh bau apek. Dibandingkan mengatakan orang tuh ganteng. Ya orang tuh harum nih. Dibandingkan mengatakan orang tuh jelek. Jelek nggak apa-apa asal harum. Karena memang secara sistem saraf, memang penciuman itulah yang langsung berhubungan dengan otak. Otak dengan dunia luar, penghubungnya itu adalah penciuman sebetulnya. Maka tidak heran kalau yang namanya penciuman itu menjadi trigger pertama. Apalagi perlu dipahami, yang namanya memori itu selalu bersifat asosiasi. Tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan event-event tertentu, fenomena-fenomena tertentu. Wangi seseorang selalu identik dengan orangnya siapa. Orangnya ini selalu identik dengan seperti apa hubungan yang terjadi dengan mereka. Maka hanya dengan bau kita jadi mengingat sesuatu lebih gede. Apalagi kita tahu yang namanya memori, emosi itu hipokampus amigdala, satu bangunan. Makanya kadang hanya mencium bau tertentu, kita ingat orang seseorang, lalu kita merasa tenang. Ya karena kita memang punya memori yang bagus tentang orang itu. Tapi kita tahu orang itu begitu toksik, mencium baunya mirip dengan dia, kita jadi mual. Itu penjelasan ilmiahnya. Kenapa itu bisa terjadi. Ternyata make sense banget ya Mas. Make sense banget. Kamu pernah gak sih pengen punya office sendiri? Tapi biayanya kan mahal ya, belum lagi ribetnya itu ngurus-ngurus surat. Dan akhirnya ya mentok kalau nggak kerja dari rumah, dari coffee shop. Nah ada solusi nih yang sering dipakai para founder dan juga pebisnis. V-Office. V-Office itu adalah virtual office yang bikin kamu punya alamat kantor resmi tanpa harus sewa ruang fisik yang mahal. Alamatnya prestisius. Kayak di SCBD Jakarta, Kuningan, pusat bisnis besar, dan bisa langsung dipakai loh buat urus perizinan, PKP, sampai kebutuhan legal lainnya. Yang paling enak, semuanya serba ringkas. Kamu tinggal daftar, pilih alamat kantor yang kamu mau, dan tim V-Office bakal urus semuanya. Dari resepsionis, mailbox, meeting room, sampai pengurusan legalitas. Jadi kamu bisa fokus kerja, mereka yang urus sisanya. Layanan mereka juga lengkap banget. Ada coworking space kalau kamu butuh tempat kerja, dan ada ruang meeting yang tinggal booking. Ada dedicated phone number juga, sampai layanan pengelolaan surat menyurat. Cocok buat kamu yang baru mulai bisnis, freelancer, agensi kecil, sampai perusahaan yang mau scale, tapi nggak mau ribet biaya operasional. V-Office itu cara paling efisien buat punya kantor resmi, lebih murah, lebih cepat, dan jauh lebih fleksibel. Kalau kamu pengen punya bisnis yang terlihat profesional tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, V-Office adalah shortcut yang paling masuk akal. Bahkan penciuman kan ada beberapa trigger-trigger yang katanya bisa membuat kita mengingat lagi akan mantan. Pertama lagu. Ya betul, lagu. Lagu juga, terus galeri di foto tiba-tiba yang diingatkan memori 1 tahun yang lalu. Tapi efeknya ternyata tidak sebesar yang parfum itu ya Mas. Kalau parfum tuh kayak langsung teringat berbagai macam. Jadi kalau difilmkan tuh seakan-akan jadi kayak thriller singkat gitu Mas. Betul, betul sekali. Dan ini kalau kita lihat otak manusia, ada otak depan, ada parietal, ada oksipital toh. Ketika teman-teman itu menggerakkan tubuh, bagian otak yang betul-betul mengatur pergerakan tubuh ada di bagian otak namanya lobus parietal, tepatnya daerah otak yang dinamakan sebagai post central gyrus. Jadi ini ada otak. Ada otak depan, frontal, ada lobus parietal di bagian atas. Antara frontal dengan parietal ini dipisahkan oleh sulcus centralis namanya. Otak itu juga ada girus, ruang-ruang kecil lah, kita namakan seperti itu. Di lobus parietal ada girus namanya girus post central gyrus. Itu tempat tubuh menerima sensorik. Di bagian depannya dinamakan sebagai pre-central gyrus. Itulah tempat otak manusia mengatur pergerakan tubuh. Baik. Tubuh sebelah kanan diatur oleh otak sebelah kiri. Otak sebelah kiri diatur oleh tubuh sebelah kanan. Ternyata dilakukanlah pemetaan
daerah-daerah otak baik postsentral ataupun presentral itu luas cakupan otak untuk menggerakkan tubuh. Yang paling gede betul emang tangan. Makanya kita tahu nih, gerakan tangan kita ini kan sangat spesifik ya. Beda dengan kaki. Betul. Karena regio otak yang mengaturnya pun juga beda jauh. Lalu yang kedua itu adalah bibir, sensoriknya. Makanya kalau orang jatuh cinta adalah ciuman. Bukan antukin jidat. Karena memang paling gede itu di bibir. Kalau kita lihat namanya homunculus cerebri. Lalu berikutnya itu adalah pada penciuman. Oh, oke. Sudahlah itu sarafnya langsung menuju dunia luar, tempat pemrosesan di otaknya pun juga besar. Udah berkali-kali lipat itu. Hipokampus, pusat memori dengan amigdala mengatur emosi. Ya sudah deh. Makanya salah satu hal yang membuat kita itu gampang mengingat, identifikasi adalah baunya. Seperti apa bau tubuhnya. Dan itu juga mungkin alasan kenapa hidung kita juga lebih cepat keluh ya Mas ya. Misalnya kita datang ke suatu ruangan baru Ya. yang either terlalu wangi atau Ya, apek. betul. Tapi setelah sekian lama cepat sekali juga kita untuk Teradaptasi. beradaptasi dengan bau atau aroma tertentu. Betul, makanya itulah salah satu saya diajarkan sih sama istri saya. Diajarkan bahwa dulu sih zaman kami ini koas di bagian forensik ya. Kalau forensik kan masuk ke kamar mayat toh, bau-baunya luar biasa. Maka yang bisa dilakukan adalah datang ke ruangan itu, datang ke ruangan itu, tutup mata, hirup dalam-dalam 2-3 kali. Otomatis kita jadi terbiasa. Maka kalau ada di antara teman-teman pipers yang pasangannya agak bau, langkahnya adalah datang, tutup mata, pasangannya pun bingung, kamu ngapain tutup mata? Lalu bernafaslah dalam-dalam. Otak kita sudah terbiasa. Tapi ada opsi lain ya pipers ya. Mungkin Kasih parfum. bisa. Jangan mengorbankan diri kamu terlalu jauh ya. Itu saintifiknya sih. Jadi Baik. itulah kira-kira ya. Oke. Lalu saya ingin bertanya mengenai dopamin nih, Ya. Mas. Sekarang tuh sepertinya kita tuh sangat ketergantungan, sangat kehausan dengan dopamin-dopamin yang singkat. Yoi, karena itulah esensi manusia kenapa bisa survive. Mulai dari scrolling sosial media itu yang tergampang. Ya. Lalu sekarang di mana-mana ada blind box Ya. yang laris banget. Ya. Itu sebenarnya apa yang terjadi di otak kita dan kenapa kita bisa kecanduan? Lalu bagaimana? Apakah ada yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir itu, Mas? Ada. Ini mengingatkan saya kepada apa yang pernah saya sampaikan di kanal yang lain juga tentang riset kami adiksi pornografi. Tapi sebelum bicara tentang adiksi pornografi, perlu teman-teman ketahui ketika berbicara mengenai masalah dopamin dan adiksi, kita perlu memahami yang namanya reward circuit di otak manusia. Okay. Reward circuit inilah yang menjadi fondasi kenapa seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu. Definisi motivasi itu bisa banyak hal itu KJJ. Tapi secara sederhana, motivasi itu adalah dorongan yang muncul dalam diri kita melakukan sebuah tindakan untuk mencapai sesuatu. Pertanyaannya, sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah satisfaction, kepuasan. Yeah. Kita melakukan tindakan apapun tujuannya adalah satisfaction. Walaupun itu hanya sekedar untuk bersedekah. Ya, bersedekah itulah yang satisfaction-nya kamu. Pertanyaannya, kenapa satisfaction itu bisa muncul? Rasa kepuasan itu muncul kalau kita melihat dari proses yang terjadi di otak, secara sederhana bisa kita nyatakan ketika kita mendapatkan sesuatu di detik itu dari daerah otak, dari otak tengah, ventrotegmental area namanya, dikeluarkanlah hormon dopamin. Hormon dopamin itu dihantarkan ke otak depan manusia, ke nukleus accumbens namanya. Diproses di sana, disitulah detik munculnya rasa puas. Masalahnya, manusia itu kan mengalami sifat adaptasi. Neuroplastisitas terjadi. Jika seseorang itu merasa puas karena mendapatkan satu coklat,
dalam rentang waktu tertentu, satu coklat itu tidak lagi memberikan sparkling hormon dopamin yang menimbulkan sensasi kepuasan. Oke. Manusia itu tidak bisa mengendalikan sekresi hormon dopaminnya. Produksi hormon dopamin ia tidak bisa mengatur sendiri. Tapi yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mencoba menambah stimulasinya. Satu coklat tidak bisa, berikutnya adalah butuh 2 coklat. Betul. Sudah terbiasa hugging, ya cuma hugging doang. Berikutnya mau kissing dong. Kira-kira seperti itulah. Oke. Nah, berbicara terkait dengan sosial media yang mengatakan semakin lama semakin pendek yang tadi sempat KJJ sebut, kepuasan manusia ketika mendengarkan atau menonton ataupun membaca informasi adalah mendapatkan informasi baru dalam waktu yang dekat. Jika biasanya kita butuh waktu 1 jam, sementara teknologi memberikan kemudahan yang membuat kita bisa mendapatkan wawasan itu hanya dalam waktu 30 menit. Logikanya manusia akan memilih 30 menit, tidak lagi 1 jam. Tetapi karena adanya adaptasi, 30 menit itu lama-kelamaan tidak lagi laku. Maunya menjadi 15 menit, maunya menjadi 5 menit, maunya menjadi 30 detik. Makanya sekarang konten-konten terbaru hanya 6 detik. Sudah sependek itulah kemampuan atensi manusia, hanya gara-gara setiap hari kita diberikan stimulasi macam itu. Makanya kita bisa melihat perbedaan attentional span terakhir adalah generasi milenial sebelum masuk ke dunia digital. Mereka masih harus terbiasa membaca buku untuk memahami satu cerita utuh. Untuk memahami satu film, kita butuh menonton 2 jam. Sekarang kan sudah banyak clippers di sosial media ya. Jadi kita udah tahu akhiratnya. Udah tahu akhirnya apa. Jadi buat apa saya ngabisin 2 jam lagi. Sekarang, gimana sih caranya mengatasi itu? Kenapa ini penting? Saya dosen. Kalau ada yang bertanya kepada saya, "Dok, apa sih yang perlu kami siapkan jika hendak masuk ke dunia perguruan tinggi?" Maka saya akan menyebut satu hal. Kemampuan atensi. Siapkan kemampuan atensi kamu. Kuliah belajar itu bukan perkara 5 menit. Itu perkara setidaknya 90 menit. Oke lah si gurunya paham tentang Pomodoro teknik. Ia akan membaginya menjadi per 20 menit, per 20 menit, per 20 menit. Tetapi agar kita mengerti maksud orang lain, mendengarkan dengan baik. Kita paham ya, dalam dunia komunikasi, salah satu skill yang kita perlukan dan suka dilupakan adalah mendengarkan. Betul. Skill komunikasi selalu identik dengan mengucapkan. Padahal sebelum mengucap kita butuh mendengar. Setuju. Paham apa yang kita dengar, yang kita perlukan adalah atensi. Atensilah yang kita perlukan. Sekarang gimana sih caranya agar kita mengembalikan kemampuan atensi? Langkah termudah adalah mulai dari kurangi scrolling handphone. Suka tidak suka itu. Karena dari konten-konten di smartphone itulah muncul yang namanya attention span makin pendek. Udah, kurangi itu. Sebagai orang dewasa, bagaimana cara kurangi? Saya kan naik kereta api ke sini nih. Naik KRL tuh dari saya tadi naik dari Pondok Cina menuju ke Juanda. Ya udahlah, mendingan saya diam dulu. Otak itu butuh istirahat. Butuh istirahat untuk menjaga ketajamannya. Walaupun kita sepertinya merasa bosan cuma berdiri doang, banyak orang akhirnya memilih scrolling. Percayalah, salah satu cara yang sangat sering dianggap remeh dan dilupakan oleh orang-orang untuk menjaga kesehatan otak adalah tidak melakukan apa-apa. Ini make sense juga sih, Mas. Sekarang saya baru ngobrol sama teman saya, kayak anak-anak sekarang tuh kenapa jarang banget melamun ya? Iya. Kita udah jarang sekali dianggap kalau ngelamun, bengong tuh adalah hal yang tidak produktif, hal yang buang waktu. Itu diperlukan untuk menjaga otak. Maka kalaupun teman-teman tidak ingin bosan, ya cukup dengarkan musik santai. Tidak usah memaksa otak kita bekerja memproses stimulasi di handphone. Butuh waktu untuk bertenang. Setelah naik KRL di Juanda, saya naik Transjakarta toh, saya pun diam duduk aja. Saya sengaja tidak lagi membaca apapun untuk menyiapkan mental saya di podcast ini. Ya kira-kira seperti itulah. Itu cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga attentional span. Harus menikmati yang namanya kebosanan. Perlu teman-teman Pipers pahami, rasa bosan, melamun itu bukanlah dosa, apalagi di era digital ini. Kita justru membutuhkan itu agar tetap sehat.
panggil saya Ustadz Edwin. Boleh saya minta amin? Oke, baik. Sekarang kita Ngelawak pertanyaan bosannya. pertanyaan terakhir, Mas Ya. Edmi. Udah terakhir aja. Oh, saya pikir masih 10 lagi. Ya udah Saya nggak juga apa-apa. maunya gitu, Iya, cuma siap. karena durasi. Saya pengen bertanya ini mungkin cukup ambigu ya. Cuma Ya. saya penasaran, Mas. Kalau dari segi agama, Eh. kita suka diingatkan kalau setiap waktu otak kita sudah mati, Ya. kita pass away, Ya. seperti ada 7 menit Oh iya. rangkuman hidup Itulah. kita gitu. Betul, betul. Nah, saya ingin bertanya nih Mas Edmi, otak kita setelah dinyatakan secara medis itu mati, apa Ya. yang terjadi sih Mas? Gini, ketika dinyatakan mati itu kan banyak indikator-indikator ya. Dan ketika kami itu melakukan penelitian waktu di Jepang, saya tidak meneliti orang mati. Tapi penelitian disertasi saya waktu itu adalah penentuan pusat kejang pada kasus epilepsi, mesial temporal lobe epilepsi, menggunakan 2 alat. Satu yang dinamakan sebagai EEG, elektroencephalografi, yang kedua dinamakan sebagai functional NIRS. Baik. Nah, yang menariknya adalah pada kasus tentang orang meninggal, direkamlah frekuensi jantungnya seperti apa, frekuensi nafasnya seperti apa, dan juga dipasangkan elektroda di kepala manusia. Elektroda yang ditempelkan di kulit kepala manusia adalah merekam gelombang-gelombang otaknya. Dan gelombang otak itu ternyata memang tetap berjalan. Tetap berjalannya gelombang otak itulah yang dianggap sedang aktif pula sebagaimana ketika ia masih hidup. Dan penelitian-penelitian semacam ini lazim digunakan untuk menilai kualitas tidur seseorang juga. Makanya kita mengenal yang namanya rapid eye movement sleep, Yeah. lalu non-rapid eye movement yang dilakukan bukan cuma mata, tapi juga gelombang otak. Ternyata ketika kita sedang tidur, gelombang otak kita pun juga ternyata bukan flat, nggak mungkin flat, bergerak dengan perlahan, tapi satu ketika momentum-momentum dia bergerak seperti orang sedang bangun. Nah, kalau gelombang yang naik turun ini adalah indikator otaknya sedang bekerja. Sebagaimana seseorang itu sedang bangun. Nah, masalahnya adalah ketika kita tahu ini bahwa itu otaknya sedang bekerja. Yang menjadi pertanyaan saya adalah saya juga mencoba mencari informasi bagaimana caranya ia menyatakan ia sedang mengingat masa lalunya, kan penelitinya belum mati. Saya juga belum pernah meninggal. Jadi saya juga belum tahu apakah benar saya mengingat demikian atau tidak. Itu sesuatu hal yang perlu dikritisi sebetulnya. Hanya saja betul bahwa ketika seseorang itu dinyatakan meninggal, ada fase-fase jangka waktu tertentu memang otaknya itu pun masih teraktivasi. Nah, itulah yang kita juga sebetulnya tidak tahu apa sih. Sempat saya pernah melihat ya video di Jepang dengan menggunakan algoritma mencoba memetakan apa sih sebetulnya yang ia mimpikan. Jadi gelombang otak itu divisualisasikan. Pernah saya melihat risetnya itu. Tapi saya tidak membaca secara detail. Kalau di Jepang kan agak lucu-lucu ya. Menarik Talk show banget, Mas. saja ngomongnya pendidikan. Jadi pelawak diundang untuk ngomong pendidikan juga. Ya, jadi banyak hal-hal barulah dipelajari. Mungkin kalau di Indonesia tuh lewat podcast lah ya. Kita bisa banyak belajar hal saintifik. Hari ini pun saya belajar banyak sekali dari Mas Edmi. Oh ya? Iya, Terima otak kasih saya banyak loh. berasa sangat bekerja hari ini, Mas. Saya sangat happy jika demikian. Mudah-mudahan teman-teman Peepers pun begitu ya. Pasti saya yakin Peepers di rumah juga mendapatkan banyak hal baru dari diskusi kami. Semoga bermanfaat. Mas Edmi, terima kasih banyak waktu dan ilmunya udah sharing di Pip Talk. Sama-sama. Satu kehormatan bagi saya juga sudah diundang ke sini. Terima kasih banyak. Peepers, terima kasih juga sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Talk soon. Bye for now.